kami tinggikan Engkau Tuhan. Selamanya kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkau Tuhan yang layak dimuliakan Tuhan. Kami bersyukur kalau pada minggu yang pertama di bulan Mei kami boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih buat perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu atas semua kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan tetap melindungi, menjaga kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami buka hati kami untuk kebenaran Tuhan. Karena firman-Mu berkata, jikalau kami mengetahui kebenaran, maka kebenaran yang adalah firman akan membebaskan kami, akan menyembuhkan dan akan menolong kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kiranya tiap-tiap orang yang mendengar, yang menyaksikan ibadah ini boleh mengalami lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Dimanapun mereka berada, kalau ada di antara mereka yang sedang dalam keadaan sakit, hamba-Mu berdoa oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan jadi milik mereka. Kalau ada mereka yang sedang berduka, sedang bersedih, Tuhanlah penghiburan mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siapkan hati untuk firman-Mu, urapi hamba-Mu, tolong hamba-Mu. Karena tanpa Engkau tidak ada kuasa, tidak ada urapan Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan ibadah ini dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami bersehati menolak semua rencana, semua pekerjaan iblis yang mencoba mengganggu, mengacau. Kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan sama-sama kita berkata, amin. Baik, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih para penyanyi, pemusik dan para penari yang sudah melayani pada pagi hari ini. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan pada hari ini. Dan saya mau menyapa saudara-saudara, teman-teman jemaat Tuhan yang menyaksikan melalui Facebook hari ini, atau Instagram, atau YouTube barangkali. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Saudara yang ada di simpang kantor, Tuhan berkati saudara. Saudara yang ada di jalan gigi juga Tuhan berkati saudara. Dan semua kita yang ibadah biasa di MTC, Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya saudara-saudara. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita, yang bercerita mengenai iman yang mampu mengusir ketakutan. Tak dapat tiada saudara-saudaraku, pada masa ini semua orang sedang dilanda ketakutan. Semua orang sedang dilanda kebingungan. Saudara-saudaraku yang kekasih, oleh karena situasi yang belum berubah sampai hari ini, saudaraku, tapi hari ini saya mau mengajak saudara supaya saudara meneguhkan iman saudara, menguatkan iman saudara, bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin, saudara-saudara. Ada sebuah cerita dalam perjanjian lama, saudaraku, pada waktu Yehosafat mendapat kabar bahwa ada musuh. Ada musuh yang menghadang. Dan dengar kabar ada segerombolan musuh yang datang hendak memerangi Yehosafat. Untuk lebih jelasnya saudara boleh buka Alkitab saudara, saya baca dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yehosafat bersama-sama sepasukan orang Meulim. Jadi ada 3 gerombolan, ada 3 pasukan perang yang akan menghadapi, yang akan berperang melawan Yehosafat. Lalu datanglah orang-orang memberitahukan kepada Yehosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang Tuhan. Dan sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Saudaraku, Alkitab menuliskan Yehosafat menjadi takut. Sebagai manusia biasa, Yehosafat juga punya rasa takut. Dalam situasi kondisi seperti ini kita juga punya rasa takut. Tetapi apa yang dibuat oleh Yehosafat? Lalu Yehosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
Jangan tinggal terus dalam ketakutan. Ketika ketakutan datang, cari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Lalu dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Oh, Josafat mencari Tuhan dan Josafat berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari siapa, saudara-saudara? Daripada Tuhan. Dunia tidak bisa menolong kita dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Siapapun tidak bisa kita andalkan. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Lalu mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan, untuk mencari kekuatan, untuk mencari kehidupan daripada Tuhan. Cari Tuhan, saudara-saudara. Dalam masa-masa ini, keluarga demi keluarga, cari Tuhan. Dalam kehidupan kita, sering sekali kita mengalami ketakutan. Itu dipicu kadang-kala oleh karena ekonomi. Sekarang banyak orang ketakutan bagaimana besok. Ada PHK di mana-mana, ada pabrik yang tutup di mana-mana, ada beberapa instansi atau mungkin tempat bekerja sudah mulai tutup. Orang-orang mulai di PHK. Bukan saja hanya takut mati, saudara, tapi untuk hidup pun sudah mulai susah. Ekonomi mulai susah. Atau mungkin oleh karena hal-hal rumah tangga yang kurang harmonis, atau barangkali bisnis yang bangkrut, atau barangkali karena kesehatan, ada kabar kesehatan bahwa ada penyakit dalam tubuhmu. Hal-hal tersebut bisa memicu ketakutan dalam hidup kita. Sebagai manusia biasa, kita dihadapkan dengan beragam problema tersebut. Sering sekali kita menjadi ciut dan takut. Tetapi firman Tuhan tadi kita sudah dengarkan bagaimana Josafat. Apa yang Josafat buat ketika dia dengarkan kabar-kabar itu, ketika dia tahu cerita itu, ketika dia mengalami pergumulan-pergumulan itu, apa yang dia buat? Dia cari Tuhan. Dia tidak tinggal diam dalam ketakutan. Amin, saudara-saudara. Amin. Jangan tinggal diam dalam ketakutan, karena ketakutan membuat engkau tidak bisa bergerak. Kalau sudah takut kan nggak bisa lagi bergerak. Tapi kalau saudara punya iman yang berdasar firman akan membuat saudara bergerak. Itu sebabnya saudaraku, jangan terus dilingkari oleh ketakutan. Haleluya, saudara-saudara. Haleluya. Apa yang bisa kita andalkan dalam situasi yang normal seakan-akan tidak bisa membantu kita ketika kita dalam masa krisis. Dalam masa krisis seperti ini, kemana kita minta tolong? Kita datang pada keluarga, tolong aku, keuanganku sudah menipis, jualan gak laku, tolong aku sudah di PHK, gak ada lagi gaji. Dari sana pun berkata, tolong aku pun sudah di PHK, jualan pun gak laku. Saudara-saudaraku, mungkin orang-orang yang pernah bisa kita andalkan sekarang sudah tidak bisa kita andalkan lagi, karena mereka juga butuh andalan. Itu sebabnya saudaraku, sekarang waktunya kita mencari Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Bawa anak istri saudara mencari Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Haleluya. Josafat adalah seorang pemimpin besar. Dia adalah raja Israel. Tentu saudaraku, sebagai pemimpin, Josafat sebenarnya memiliki kemampuan. Josafat punya skill serta pengetahuan yang memadai sebagai raja. Tentu dia memiliki pasukan yang spesial. Tentu dia memiliki tentara yang terlatih. Dia memiliki tentara yang siap untuk bertempur. Ada dukungan yang kuat dari rakyat yang dipimpinnya, yaitu bangsa Israel. Tapi itu tidak diandalkan oleh Josafat. Dia tidak mengajak, ayo kita angkat senjata, ayo kita angkat perang.
Tapi dia menyerukan kepada seluruh rakyat, mari kita berdoa dan berpuasa. Waktunya kita melakukannya, berdoa dan berpuasa. Mencari Tuhan, katakan amin. Saudara-saudaraku, dari pelajaran ini kita lihat bagaimana kita mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada alasan bagi Yosafat untuk takut. Kalau saudara lihat tadi, dia punya tentara yang ahli. Dia punya pasukan-pasukan yang siap tempur. Dia dapat dukungan dari rakyat. Gak ada alasan bagi Yosafat sebenarnya untuk takut. Saudara-saudaraku, tapi bagaimana kita lihat Yosafat? Yosafat menyerukan untuk mencari Tuhan. Namun menarik untuk diperhatikan bahwa semua yang bisa kita andalkan, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita kerahkan menghadapi musuh, sepertinya tidak dapat dilakukan oleh Yosafat pada masa itu. Sebaliknya, ketika dia mendengar berita bahwa musuh kini datang untuk menyerang Yosafat, dia mengalami gangguan psikologis, ketakutan yang hebat. Dia menjadi lemah, dirundung ketakutan. Saudara-saudaraku, kendati demikian, Yosafat dikuasai oleh kekuatannya. Yosafat tidak tinggal diam dalam ketakutan yang menguasai hidupnya. Dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Saya mengajak saudara sekali lagi, cari Tuhan selama Tuhan masih berkenan untuk dijumpai. Karena akan tiba waktunya dia tidak berkenan lagi untuk dijumpai, kata firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Dia bilang begini, cari Tuhan selama dia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama dia dekat. Dan saya percaya kalau kita berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan pasti akan datang. Amin. Ada satu cerita juga dalam Markus pasalnya yang kelima, ayat 21. Saya baca kepada saudara beberapa ayat. Ada cerita di sini dalam Alkitab bagaimana seorang yang percaya kepada Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkur ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya dia selamat dan tetap hidup. Yairus datang pada Yesus. Yairus bawa persoalannya pada Yesus. Karena dia percaya, saya percaya sekali. Mengapa dia datang pada Yesus? Karena dia percaya Yesus bisa menyembuhkan. Karena dia percaya Yesus bisa mengadakan mukjizat. Itu sebabnya dia datang pada Yesus. Percayalah bahwa Yesus sanggup mengadakan mukjizat. Datanglah padanya, katakan amin saudara. Nah saudaraku, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Kalau Yesus diundang, dia pasti akan datang. Amin. Amin, saudara-saudara. Dia pergi bersama dengan orang itu ke rumahnya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan mengatakan, anakmu sudah mati. Apa perlunya engkau menyusah-nyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Amin. Coba katakan sama-sama, saya tidak takut, saya percaya saja. Saya tidak takut, saya percaya saja. Saudaraku, lalu apa yang jadi? Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara daripada Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang ribut, orang menangis, beratap dengan suara nyaring.
Sudah ia masuk dan berkata pada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi dia tidur. Apa yang dilihat Tuhan sangat berbeda dengan apa yang kita lihat. Seringkali mata kita melihat kegagalan, tapi firman Tuhan berkata keberhasilan. Seringkali mata kita berkata tidak mungkin, tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya saudara-saudara. Seringkali kalau berkata penyakit datang, kalau begini mati aku, tapi firman Tuhan berkata oleh bilur-bilur Yesus, kamu sembuh. Ada perbedaan yang hebat antara cara Tuhan melihat dengan cara mata badan yang kita melihat. Itu sebabnya cari Tuhan, supaya apa yang dilihat Tuhan itu jadi pada kita. Haleluya saudara-saudara. Lalu apa yang jadi saudaraku? Sesudah yang masuk, dia berkata pada orang itu, mengapa kamu ribut menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur. Dan mereka menertawakan Yesus. Mereka menertawakan Yesus. Ini orang bagaimana sudah mati kok dibilang tidur? Lalu dipegangnya tangan anak itu dan dia berkata, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata padamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat dia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu dia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudaraku, ini kisah orang yang beriman. Jauh-jauh Yairus datang mencari Tuhan. Dia berdoa. Sekarang ini yang kita lakukan ialah berdoa. Dia jumpai Tuhan, dia cari Tuhan. Dia tidak mau mengarahkan matanya kepada persoalan. Dia tidak mau mengarahkan matanya pada masalah. Walaupun mungkin masalah itu betul adanya. Tapi firman Tuhan berkata, firman Tuhan yang menjadi kebenarannya. Haleluya saudara-saudara. Jadi kalau saudara mengundang Yesus, Yesus pasti akan datang. Amin. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan bersedia untuk dijumpai. Dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kau paham sebelumnya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita cari Tuhan sama-sama. Amin. Dalam situasi ini atau barangkali dalam situasi-situasi selanjutnya, cari Tuhan. Sekali lagi boleh sama-sama katakan, saya cari Tuhan. Dalam ketakutannya terhadap musuh yang sedang menuju untuk menyerangnya, Yosafat awalnya panik, tapi akhirnya dia bisa menenangkan hatinya. Yosafat menjadi takut, tapi dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Sebagai seorang pemimpin dan seorang raja, dalam ketakutannya ternyata Yosafat tidak lupa bahwa ada Tuhan yang bisa menolong. Ada Tuhan yang bisa melepaskan kita dari situasi ini. Ada Tuhan yang bisa menyembuhkan saudara oleh bilur-bilur Yesus. Haleluya saudara-saudara. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Katakan amin. Itu sebabnya carilah Tuhan saudaraku. Punya iman. Karena hanya iman yang mengusir ketakutan. Itu sebabnya iman atau ketakutan menjadi musuh daripada iman. Maka jangan biarkan ketakutan menguasai saudara. Ku tak akan menyerah, apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku percaya Tuhan punya
kebangkitan anak Yairus, yaitu bahwa mukjizat Tuhan masih berlangsung. Amin, saudara-saudara. Amin. Yang mati menurut manusia bisa dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Banyak usaha-usaha akan mati, banyak bisnis akan mati akibat daripada COVID-19 menurut dunia. Tapi kalau saudara percaya pada Tuhan, kalau saudara berpegang pada firman, kalau saudara tetap punya iman pada firman Tuhan, Tuhan pasti akan menolong saudara. Haleluya, saudara-saudara. Tuhan bisa buka jalan saat tiada jalan. Tuhan bisa buka jalan. Amin, saudara-saudara. Yairus seorang terkemuka sebagai kepala rumah ibadat. Dia dekati Yesus, dia minta, tolong Yesus, selamatkan putriku. Dia nggak bilang, ya sudahlah Tuhan, memang sudah mati anakku, apa boleh buat? Tapi dia datang dengan iman. Sudah parah, sudah nggak mungkin hidup, tapi dia datang dengan iman. Dia berkorban, dia melangkah, dia cari Yesus. Dan sekali lagi, orang yang mencari Yesus pasti bertemu dengan Yesus. Amin. Orang yang mencari Yesus pasti mengalami mukjizat. Amin. Haleluya. Cari Tuhan, berdoa, berpuasa. Cari Tuhan, berdoa, berpuasa. Jadilah pelaku firman. Katakan amin, saudara. Amin. Saudara, kita lihat bagaimana Yesus, tanggapan Yesus pada waktu kita mencari Tuhan. Dia akan datang segera. Dia akan bilang, banyak urusanku, banyak kerjaan. Walau pada waktu menuju rumah Yairus, saudaraku, ada tantangan. Pada waktu dia menuju rumah Yairus, ada orang yang menghadang Yesus. Tetapi Yesus ingat bahwa dia sudah punya janji kepada Yairus untuk datang ke rumahnya, untuk membangkitkan anaknya, untuk menyembuhkan anaknya. Yesus ingat, saudara. Dalam situasi COVID ini, Yesus mengingat kita. Haleluya. Sama-sama katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingat saya. Oh, saudara-saudaraku, dalam proses penyembuhan, pengobatan saya bersyukur sekali Yesus selalu mengingat saya. Amin. Sungguh, saudaraku, ada perbedaan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah. Haleluya, saudara-saudara. Haleluya. Kemarin siang kami pergi ke rumah sakit untuk persiapan pengobatan terakhir pada hari Senin. Dan tahukah saudara, perawat-perawat yang biasa itu, saya mau bilang bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Amin. Saya bukan mau bilang saya orang beriman, saya orang hebat. Saya juga pernah takut ketika saya mendengarkan kabar itu. Tapi saya tidak mau tinggal diam dalam ketakutan itu. Saya dengarkan Tuhan mengenai Josa lagi. Lalu mereka bilang, kalau dihitung Pak, pengobatan Bapak yang kesekian kali, kalau menurut kami sudah tidak sekuat ini Bapak. Sudah tidak sekuat ini Bapak menghadapi pengobatan itu. Paling tidak Bapak harus pakai sonde. Lalu saya bilang, semua karena Tuhan, Sus. Amin. Lalu dia langsung bilang, Bapak pendeta ya? Saya bilang, kenapa Sus tahu? Saya berharap bukan hanya pendeta yang suka bilang Tuhan karena Tuhan. Saudara juga di mana-mana suka pakai nama Tuhan. Amin. Cari Tuhan, amin. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus kita sanggup mengadakan mukjizat. Amin. Dia ingat kita. Pada waktu kita mencari Tuhan, Dia akan menemui kita.
Walau putri Yairus sudah benar-benar mati, pada waktu mereka sampai di rumah Yairus, anak itu sudah betul-betul mati. Orang-orang sudah mulai berkata, putar, putar. Orang sudah menangis, sudah meratap. Pada waktu itu ada peratap-peratap. Ada orang yang punya kemampuan spesial untuk menangis. Dan biasa kalau ada orang mati akan diundang dia supaya sedih situasi. Kayak misalnya kalau lagi pesta, ada kawinan, diundang penyanyi dangdut supaya meriah situasi. Ini beda. Kalau orang meninggal, diundang penangis-penangis, para peratap-peratap. Mereka pun mengundang melakukan hal yang sama. Pada waktu Yesus datang, mereka merasa supaya iba hati Yesus. Diratapilah anak itu. Tapi apa kata Yesus? Kenapa kalian ribut? Apa yang kau buat semua ini, katanya? Ini anak bukan mati, ini anak sedang tidur. Kenapa kau bangunin? Lalu mereka mulai menertawakan Yesus. Sering sekali orang yang beriman ditertawakan oleh orang lain. Tapi tetaplah beriman. Amin. Tetaplah percaya. Amin. Karena kalau sudah tiba waktunya, iman kita pasti akan kita tuai. Amin. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin. Saudara-saudaraku, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Begitulah kata orang kepada Yairus. Tapi Yairus tidak berhenti. Dia tidak berhenti. Imannya tidak menjadi lemah. Tapi dia tetap percaya. Dia bawa terus Yesus sampai di rumahnya. Apa yang jadi? Ketika Yesus mendengar pembawa berita itu, dia berpaling kepada ayah yang sedang shock dan sedih serta berkata, jangan takut Yairus. Lalu mereka berangkat bersama dengan Yesus. Ada hamba-hamba Tuhan yang memang suka berdoa. Ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes. Jadi anak-anak Tuhan yang suka berdoa. Supaya Tuhan selalu menyertai saudara. Haleluya, saudara-saudara. Ada juga orang Kristen yang tidak disertai Tuhan. Kan tidak semua di bawah Yesus, hanya 3 orang di bawahnya. Yang lain tinggal katanya. Karena yang lain hanya melihat berkat. Saya lihat di sosial media ada seorang bilang begini, saudaraku. Ada 2 mata. Ada 2 cara mata memandang. Saudara mungkin pernah dengar itu. Yang satu mata lebah, yang satu mata lalat. Kalau mata lalat, dia akan selalu mencari kesalahan orang. Mata lalat, dia akan selalu mencari yang kotor-kotor. Mata lalat, dia akan selalu cari yang negatif-negatif. Ada saja komentarnya yang negatif. Sedangkan kalau mata lebah, kata dia selalu cari yang baik, maju. Dia cari firman. Dia percaya firman, dia ucapkan firman. Saudara-saudaraku, punya mata yang baik. Amin. Supaya apa yang kita lihat jadi pada kita. Amin. Ketika mereka tiba di rumah Yairus, mereka mendapatkan orang simpatisan dan peratap-peratap profesional. Kata Yesus pada mereka, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak darah ini tidak mati, tapi tidur. Dia menyebut mati sebagai tidur. Karena dia tahu bahwa dia akan membuat kehidupan bagi perempuan itu. Jadi saudaraku, sangat luar biasa kalau kita punya iman. Amen. Ketakutan akan hilang kalau saudara penuh dengan iman. Amen. Ketakutan Yairus menjadi berubah menjadi sukacita yang besar karena dia punya iman. Dia undang Tuhan Yesus. Amen. Dan Yesus pun datang dan terjadilah mukjizat. Amen. Ini mendukung firman Tuhan. Di mana ada Yesus, di situ ada mukjizat. Amin. Di mana dia diundang, dia pasti akan datang. Amin. Undang dia di rumah tangga saudara. Amin. Undang dia di pekerjaan saudara. Amin. Undang dia dalam kesehatan saudara. Amin. Dia pasti akan datang. Yang mengerti katakan amin, saudara-saudara. Amin. Tahukah saudara bahwa perkabungan, bahwa perkataan-perkataan negatif itu bukan mendemonstrasikan iman. Itu justru kelemahan. Jangan perkatakan perkataan yang negatif tentang COVID-19, walaupun mungkin itu bisa jadi. Tapi perkatakan iman. Amin.
Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya kita dipacu untuk mengucapkan selalu Mazmur 91. Perkatakan iman saudara, perkatakan iman saudara. Jangan ahli memperkatakan kekurangan demi kekurangan. Ganti kekurangan dengan iman saudara. Amen. Itu sebabnya isi hati saudara dengan firman. Amen. Haleluya saudara-saudara. Haleluya. Dalam Markus 5 tadi ayat yang 40, mereka menertawakan sambil mengejek Yesus. Mereka ejek Yesus. Ini orang bagaimana? Orang sudah mati, betul-betul mati kok. Mungkin sudah mati beberapa jam. Sudah beberapa lama dia mati. Tapi kok orang ini bilang belum mati. Orang ini bilang tidur. Saudara-saudaraku yang kasih, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, Yesus melihat berbeda dengan apa yang kita lihat. Amen. Kalau mata kita sering melihat kekalahan, mata kita sering melihat yang negatif. Tapi Yesus, firman Tuhan berkata, kehidupan yang jadi pada saudara. Amin. Haleluya saudara-saudaraku. Haleluya. Mukjizat ini menunjukkan keilahian Yesus. Dia Tuhan yang sanggup mengadakan mukjizat. Hanya Tuhan yang bisa memberi hidup. Amen. Karena memang dia adalah kehidupan. Amen. Haleluya saudara-saudara. Haleluya. Melalui kebangkitan perempuan ini dan dirinya sendiri, yaitu Yesus dari kematian, Yesus membuktikan dengan pasti bahwa dia adalah salah satu dari 3 pribadi dalam keilahian, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi mari percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Cari Tuhan selama dia berkenan dijumpai. Amen. Itu yang harus kita lakukan ketika ketakutan datang. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika ketakutan datang, saudaraku? Seperti Yosafat tadi, dia ajak seluruh jemaat, seluruh umat Tuhan untuk berdoa dan berpuasa. Dalam ketakutan yang dialaminya sebagai pemimpin, Yosafat selain dia memutuskan untuk mencari Tuhan secara pribadi, dia mengajak segenap bangsa Israel untuk berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Jadi minta pertolongan dari Tuhan. Jangan cari pertolongan manusia. Manusia akan mengecewakan. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Amin. Perlakuan buruk orang kepada saudara tidak akan menentukan masa depan saudara. Firman Tuhan yang menentukan masa depan saudara. Amin. Haleluya saudara-saudara. Haleluya. Itu sebab mari kita berdoa, jadikan doa menjadi kesukaan kepada saudara. Itu kebutuhan. Amin saudara-saudara. Itu kehidupan. Doa itu kehidupan, doa itu kebutuhan saudaraku. Sesuatu yang sangat diperlukan, nutrisi, gizi bagi tubuh kita ini secara rohani. Supaya jangan mati rohani kita. Yosafat tadi berkata dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota untuk mencari Tuhan. Cari Tuhan saudaraku. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon perkenanan dan pertolongan dari Tuhan dalam doa puasa. Yosafat tidak melakukan peperangan secara fisik. Dia tidak memerintah bangsa Israel untuk melawan musuh dengan kekuatan daging, dengan strategi perang manusia. Tapi Yosafat memerintah bangsa Israel untuk berperang di alam spiritual dengan mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan, keberanian dan kemenangan. Yosafat bersama bangsa Israel mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, karena mereka tahu bahwa ketika Tuhan hadir di tengah mereka, mukjizat pasti terjadi. Amin. Ketika mereka menghadapi musuh dengan perang, saya yakin mereka pasti akan dikalahkan. Ketika saudara menghadapi persoalan dengan cara-cara manusia, pasti akan dikalahkan persoalan. Tapi kalau kita cari, kita pakai cara Tuhan, Tuhan
yang berkuasa memberikan kemenangan kepada saudara. Amin. Zefania berkata dalam Zefania pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17, Tuhan adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi ada Tuhan di tengah-tengah persoalan yang sedang menimpa dunia ini. Haleluya saudara-saudara. Haleluya. Ada Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan kepada saudara. Maka hari ini saya mau mengingatkan saudara yang perlu kita lakukan yang pertama sekali tadi, cari Tuhan, cari kebenaran Tuhan, cari pelaku firman Tuhan. Amin. Yang kedua saudaraku, berdoa dan berpuasa. Mari kita berdoa, baik dalam doa-doa pribadi maupun dalam doa syafaat kita, supaya kiranya perlindungan Tuhan jadi, supaya kiranya kemenangan itu jadi atas kita semuanya, supaya kiranya kebenaran firman Tuhan ini jadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya saudara-saudara. Apakah hari ini iman saudara dibangkitkan? Amin. Apakah hari ini iman saudara diteguhkan? Amin. Saya berharap semua yang di rumah yang mendengar, saudara punya iman yang kuat bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Tuhan melindungi kita. Amin. Jangan menyerah. Percaya Tuhan pasti berikan kemenangan kepada kita semuanya. Haleluya saudara-saudara. Haleluya. Biarlah melalui firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati saudara, membangun